Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini, kita akan belajar tentang kisah Kan'an, si anak durhaka. Kan'an adalah putra dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam mempunyai 4 orang anak. Mereka adalah Syam, Khan, Yafis, dan Kan'an. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah mengajak umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah siang dan malam tanpa merasa lelah. Perjuangannya sangat berat karena hanya sebagian kecil dari kaumnya yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Kebanyakan dari mereka membangkang dan menolak ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam menyayangi keluarganya. Beliau mengajak keluarganya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi istri Nabi Nuh alaihi salam menentangnya. Nabi Nuh alaihi salam berharap anak-anaknya akan membantunya berdakwah. Tetapi anak yang paling disayanginya, yaitu Kan'an, malah justru bergabung bersama orang-orang kafir. Kan'an tidak peduli dengan dakwah ayahnya. Dia mengikuti kehendaknya sendiri. Dia bersama orang-orang kafir menentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Hingga akhirnya Nabi Nuh alaihi salam merasa putus asa. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan azab kepada kaumnya supaya mereka merasakan siksa akibat pembangkangan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Nuh alaihi salam. Allah menyuruh Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat sebuah perahu yang besar. Nabi Nuh alaihi salam segera menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saat membuat perahu, Nabi Nuh alaihi salam diejek oleh kaumnya. Mereka menganggap Nabi Nuh alaihi salam gila karena membuat perahu di atas bukit yang tandus. Mereka tidak mengetahui bahwa tidak lama lagi Allah akan menurunkan azab berupa banjir yang sangat dahsyat. Banjir tersebut akan menenggelamkan seluruhnya, kecuali orang-orang yang diselamatkan ke dalam perahu Nabi Nuh alaihi salam, yaitu orang-orang beriman. Ketika banjir tiba, kaum Nabi Nuh alaihi salam merasa terkejut. Mereka terkejut menghadapi banjir besar yang datang tiba-tiba. Semua orang kafir berusaha menyelamatkan diri, termasuk anak dan istri Nabi Nuh alaihi salam. Melihat keluarganya ketakutan, Nabi Nuh alaihi salam merasa kasihan. Nabi Nuh alaihi salam berusaha mengajak anaknya agar naik ke perahu bersamanya. Tetapi Kan'an menolak dengan sombong. Dia berkata, "Aku akan lari ke bukit. Banjir tidak akan dapat mencapaiku ke sana." Ternyata Kan'an keliru. Azab Allah Subhanahu wa taala datang kemanapun orang-orang kafir berlari. Nabi Nuh alaihi salam tidak tega membiarkan anaknya binasa. Kemudian Nabi Nuh berdoa. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Quran Surat Hud ayat 45, yang artinya, dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan janjimu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Tetapi Allah tidak mengabulkan permintaan Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salihin fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna minal jahilin." Quran Surat Hud ayat 46, yang artinya Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu janganlah engkau mohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya.
Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Akhirnya, orang-orang kafir mati karena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk anak Nabi Nuh alaihi salam, Kan'an. Setelah peristiwa itu, kaum Nabi Nuh alaihi salam menjalani hidup yang damai, hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup sejahtera dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Semangat terus, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.